Di dalam kehidupan selalu ada resiko. Kehidupan yang kita lakukan bertujuan kita bekerja, mencari nafkah, kita pakai income kita untuk kebutuhan kita sehari-hari, kita pakai untuk makan, minum, biaya sekolah, kita melakukan biaya operasional dan lain sebagainya. Dan kalau masih ada uang yang sisa, kita bisa melakukan menabung. Nah, tabungan ini kita pakai untuk kehidupan yang di masa mendatang. Misalnya, apa yang kita bisa lakukan? Kita beli rumah, kita beli tanah, kita beli aset untuk menambah pundi-pundi keuangan kita. Maka hal yang tidak kalah penting, kita menabung sekarang. Karena apa? Pada saat kita sedang dalam usia produktif, kita tidak boleh melupakan bahwa kita harus mempersiapkan pada saat kita tidak produktif. Contoh, kalau misalnya seorang usia 30 sampai 55, mereka melakukan pengeluaran bukan hanya pengeluaran yang dibutuhkan saat ini, tetapi pada saat dia mulai memasuki masa pensiun. Contoh, di 55 sampai 65 dia mungkin bekerja, tetapi 65 sampai 85 dia tidak bekerja, di mana income tidak ada, sedangkan pengeluaran terus keluar. Hal yang tidak boleh kita lupakan ialah pengeluaran untuk berobat itu akan naik, sedangkan pengeluaran untuk cicilan memang turun. Kemudian pengeluaran untuk makan mungkin tidak akan seperti sebelumnya. Pengeluaran misalnya cicilan sudah mulai berkurang, tetapi pengeluaran yang lain untuk berobat, untuk beli terapi dan lain sebagainya pada saat seseorang hidup di usia pensiun, seringkali mulai sakit penyakit tersebut keluar. Pada saat di usia pensiun tersebut biasanya terjadi peningkatan income di bidang kesehatan. Oleh karena itu, di masa produktif kita harus mempersiapkan atau menabung atau menyisihkan pada saat kita tidak produktif kembali. Nah, disinilah kita perlu mengatur keuangan dengan baik. Kenapa kok kita perlu mengatur keuangan dengan baik? Karena memang bebannya di usia produktif itu sangat tinggi. Contoh, di usia 0 sampai di usia 20 biasanya, biasanya mereka melakukan masa studi, masa orang tidak punya income dan lain sebagainya. Kemudian di usia 20 sampai 40 mereka mulai bekerja, mereka mendapatkan rumah, mereka mendapatkan tanah dan lain sebagainya. Kemudian di usia-usia berikutnya yang tidak kalah penting lainnya ialah pada saat di usia 40 sampai dia usia 60, dia mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian dia memerlukan rumah yang kedua untuk persiapan anaknya, atau dia butuh kendaraan yang kedua. Itu semua bisa dilakukan pada saat seseorang produktif. Nah, di usia produktif tersebut juga perlu mempersiapkan keuangan untuk masa seseorang tidak produktif. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa di usia produktif, di usia 20 sampai di usia 60, berarti ada 40 tahun, itu orang mulai pengeluarannya sangat tinggi. Disitulah butuh proteksi yang cukup tinggi untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, di usia 60 sampai 80 biasanya orang sudah mulai tidak bekerja, mulai pensiun, mulai mereka
mulai mereka pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari, pengeluaran untuk obat, tetapi dengan tanpa pemasukan, karena dia sudah tidak punya income. Oleh karena itu, maka kita sebagai perencana keuangan harus dengan bijak membantu mereka mengatur sehingga keuangan mereka tidak perlu di usia 60 sampai di usia 80 tetap bekerja untuk mencari nafkah, tetapi mereka boleh bekerja hanya untuk mengisi waktu kehidupannya. Di perencanaan keuangan yang baik akan membantu seseorang mempersiapkan kehidupannya dengan lebih tepat. Maka kita semua bisa menyarankan ke calon nasabah. Sedangkan calon nasabah tidak mau, kita tidak perlu gondok, tidak perlu sakit hati, tidak perlu marah kepada mereka. Karena begini, misalnya saya punya uang 1 juta, saya berikan ke Bapak A. Bapak A, apakah Bapak A mau uang 1 juta? Bapak A bilang tidak mau. Apakah saya sebagai orang yang memberi uang 1 juta boleh marah sama Bapak A? Bapak A ini kok kurang pandai ya, kok nggak mau terima uang dari saya? Nggak perlu. Kemudian saya melakukan pertanyaan kepada Bapak B. Pak B, apakah Pak B mau uang 1 juta? Mau. Dan apakah saya harus marah sama Bapak A karena Bapak A nolak, dan tidak marah sama Bapak B karena Bapak B tidak menolak? Tidak, bukan itu faktornya, tetapi kita hanya cerita ke mereka bahwa ini ada sebuah program yang baik untuk perencanaan di masa mendatang mereka. Kalau mereka mau, mereka akan mendapatkan benefit, keuntungan, perencanaan yang baik, sehingga mereka tidak perlu mengalami kesusahan di masa mereka sudah tidak produktif. Tetapi bagi mereka yang mau, mereka akan dapatkan manfaat. Bagi mereka yang nggak mau, mereka tidak akan mendapatkan manfaat. Jadi jangan pakai bawa-bawa perasaan pada saat kita berjualan. Jadi itu aja tips. Semoga ini bisa membantu kita untuk kita mempersiapkan semuanya lebih baik lagi. Oke, terima kasih. God bless you all. Bye.